Shalom. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita dan diberi kesempatan untuk Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan untuk menyembah memuliakan nama-Nya. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan pujian lebih dari nafas Bapa.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sebagaimana kami ada saat ini. Kami yakin dan percaya semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga boleh melayakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa, untuk boleh melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk boleh kami menyembah Engkau, memuji Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan ke tempat ini. Kiranya Tuhan hantar mereka Tuhan boleh di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan ada dalam setiap apa yang hamba-Mu lakukan ya Tuhan. Dan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun Tuhan bila mana ada perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan yang masih mendukakan hati-Mu sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujian yang pertama. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam
kekuatan serta penghiburan. tiap hari kita dibimbing dan kita diimpun oleh Tuhan. Pujian Tuhan. Minggu kedua ini adalah kesaksian dan
kesaksian. Saya persilakan saudara untuk menyampaikan kesaksian untuk memperkuat saudara kita yang lain. Kita persilakan. Salam. Sebenarnya saya rindu ada kebaktian di mana kita dapat bersaksi. Saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara akan memakai kesempatan ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketahuilah kemarin pada waktu kami bersama-sama di dalam kebaktian kaum wanita, kaum pria, Bapak Ibu, kesaksian Bapak Ibu itu justru menguatkan saya. Kesaksian Bapak Ibu itu menjadi sesuatu yang memberkati saya. Jadi saya berharap bahwa setiap kita ada kebaktian kesaksian seperti hari ini, mari saksikan bagaimana Tuhan itu ajaib buat kita. Saya mau menyaksikan waktu yang lalu di mana Bapak Ibu Saudara semua tahu waktu saya sakit. Saya sakit seperti orang yang ya wajar dalam usia yang sekian, orang yang tua terus tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak bisa berjalan, tidak bisa ini ya Bapak Ibu, sesuatu yang tetapi sebenarnya sebelum itu terjadi, saya itu di sekolah mengalami sesuatu yang cukup sulit ya, karena saya punya sakit radang sendi, saya tidak boleh naik turun tangga. Saya tidak boleh naik turun tangga, tetapi pada waktu itu di sekolah karena lokasinya yang memang segitu dan muridnya bertambah banyak, tidak ada lokasi lain yang saya bisa jadi kelas agama kami. Jadi saya terpaksa naik turun tangga dan akhirnya saya sakit seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu diizinkan Tuhan untuk rencana Tuhan ke depan. Tadinya saya merasa berat, dan tetapi saya tahu tanggung jawab saya ada di situ, dan akhirnya saya menjadi sakit karena itu. Tetapi justru karena saya sakit, Tuhan mengingatkan kepada saya supaya saya seperti Kaleb, walaupun usianya sudah 85 tahun, dia bilang kekuatanku seperti 40 tahun yang lalu. Dan saya berdoa untuk itu, dan ajaib saudara, untuk sakit yang sehubungan dengan tulang, dengan sendi itu, orang yang sakit biasanya kena di lututnya aja, mereka akan ke rumah sakit, mereka akan penyembuhan itu lama sekali. Tetapi puji Tuhan, dalam 2 minggu saya sembuh oleh karena Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk hari selanjutnya, bahwa saya di sekolah itu akhirnya dalam waktu-waktu yang beberapa bulan ini saya harus kerja keras. Saya harus mengajar pagi, balik pulang, masak, kemudian belum selesai saya harus cepat kembali lagi ke sekolah mengajar, nanti jam 4 baru pulang dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Dan akhir-akhir ini saya punya tanggung jawab yang besar, yaitu 2 operasi yang harus serat, dan saya harus mempertanggungjawabkan semua keuangan yang ada, dan itu harus memakai
supaya saya bisa harus memakai di komputer itu Excel, dan saya itu orang jadul yang sangat itu. Kadang-kadang saya minta Kesya untuk Kesya ini bagaimana ya kalau tante, tapi kadang-kadang Kesya sendiri, aduh saya belum belajar itu ada di sekolah dan lain sebagainya. Saya hanya bisa waktu Risma datang pada hari Sabtu, padahal saya harus kerjakan, tetapi tangan Tuhan luar biasa. Kadang-kadang saya, bagaimana buat ini caranya, ada yang maksudnya ditolong oleh Linda dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa melakukannya dengan tepat. Apa itu artinya, saudara? Di dalam beberapa tahun yang lalu, kepala sekolah saya yang menjadi, waktu itu kami minta jadi ketua koperasi, kelas sama saya. Bukan kelas karena apa? Karena saya memberikan pinjaman kepada orang yang akhirnya mungkin tidak bertanggung jawab, dan beliau katakan saya seperti terlalu memperhatikan karena orangnya nangis-nangis dan lain sebagainya. Jadi memang cara berpikir kami berbeda ya. Kalau mereka berpikirnya untuk sesuatu yang materi, tapi untuk kami kan berpikirnya untuk menolong anggota. Tetapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Pada tahun ini, pada saat saya begitu tersesat, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan, kepala sekolah itu jadi berubah. Waktu kami harus di sini yang Posporo, kepala sekolah minta, ayolah di SMK sana, dan beliau mau hadir. Kemudian istrinya yang itu, ya kita tahu bahwa mereka yang di luar Tuhan itu ya kadang-kadang begitu tidak senang dengan kita orang Kristen. Yang saya tiap kali bertemu orangnya melengos, saya selamat pagi Bu, dan lain sebagainya. Dan waktu berat ini saya katakan, Bu, mari ikut Bu, mari masuk Bu, datang sama-sama gini-gini. Akhirnya beliau mau. Kenapa saudara? Saya bersyukur karena hari itu, karena mereka adalah orang-orang yang saya doakan agar mereka itu dimenangkan bagi Tuhan. Itu satu kesukaan yang saya dapatkan dari Tuhan. Jika mereka itu akhirnya dengan saya bisa menjadi dekat, saya bisa setidak-tidaknya menyampaikan sedikit ataupun banyak tentang kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan begitu baik. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kesaksian dari kepala kita lebih dekat pada Tuhan, kita menjadi saksi bagi orang lain. Kita akan memberikan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku.
Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Percaya pada Yesus dan selanjutnya aku ingat cinta Tuhan. Percaya kita pada Tuhan adalah untung kita. Dan kalau kita mengingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita akan tidak undur. Kita akan tetap setia untuk terus mengiring Tuhan. Pujilah Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian hadiratmu membawa semua. Bapa pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada penghadirat, bahwa hadirat Tuhan menenangkan kami, bahwa hadirat Tuhan menolong kami, bahwa hadirat Tuhan membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Itu yang membuat kami terus mempercaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup yang kami terima hari ini, sebab kami tahu sesungguhnya kami tidak layak menerimanya. Ini bukan hak kami, tetapi anugerah yang Allah berikan buat kami. Kami mengucap syukur dengan segenap hati menerima anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami tertuju penuh kepada Tuhan. Kami tidak ingin membuang waktu yang sebentar ini untuk sekedar datang. Tapi kami mau Tuhan memberkati kami, memberkati hati kami, memberkati pikiran kami. Setiap yang kami dengar biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan hati kami adalah tanah yang subur yang akan menumbuhkan benih firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mohon izin menurunkan mimbar, karena kalau di atas itu saya terlalu kecil, lalu mimbarnya ini tinggi. Terus waktu saya membacanya itu nggak bisa lihat. Kacamatanya, matanya sudah harus disambungkan dengan pertolongan gitu ya. Harus 4, 2 kayaknya kurang. Jadi harus ada 4. Yang lebih, saya harus melihat lebih jauh begitu. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, pernah merasa kehilangan? Ada di antara kita yang tidak pernah kehilangan sesuatu sama sekali? Tidak pernah ada ya? Saya sebenarnya agak terganggu dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan sesuatu itu dari Matius 16 ayat 25, Matius 16 ayat 26, lalu diulang lagi di Markus 8 ayat 35, Markus 8 ayat 36, ada juga Lukas 9 ayat 24, Lukas 17 ayat 33, Yohanes juga mengulangnya, Yohanes 12 ayat 25. Yo, bagian multimedia bingung yang mana yang harus ditanyakan. Satu saja karena intinya sama. Mohon menolong dimunculkan Matius 10 ayat yang ke-39. Terima kasih. Saya akan membacakan beberapa gitu ya. Ini kata Tuhan Yesus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kehilangan. Kita kayak diminta kehilangan. Saya mau ulang lagi di Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, tadi itu mempertahankan, ini menyelamatkan, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada lagi Matius 16 ayat 26, katanya begini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dari apakah yang akan diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalau Markus 8 ayat 35 mengatakan begini. Gak apa-apa, tenang aja, tadi sudah pertama aja. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ini sudah berganti dari mempertahankan gitu ya tadi ya, lalu setelah mempertahankan tadi itu menyelamatkan. Di Markus ini
istilahnya sudah kepada seseorang, siapa katanya. Karena siapa itu artinya menunjuk kepada pribadi, sudah menunjuk kepada pribadi. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 36 juga mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Lukas juga, boleh? Lukas juga bilang, Lukas 9 ayat yang ke-24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dari beberapa ayat tadi boleh ditampilkan ya Matius pasal yang ke-16 ayat 25. Matius 16 ayat 25. Saya ingin fokus kepada mau menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu sekalian, ini kok kalau kita membaca ini, pernah membaca ini dan merenungkan Tuhan Yesus maunya apa ya? Kalau setiap hari kita tuh mengatakan, oh Tuhan Yesus tuh baik banget ya, Tuhan Yesus tuh luar biasa, nggak pernah meninggalkan. Saya tuh paling seneng tadi lagu yang dipilih oleh Mas Eko, pemimpin pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Ini apa? Fire banget gitu ya. Apa? Membuat kita bersemangat. Bila aku ingat cinta Tuhanku. Dan drummer ini luar biasa. Saya paling senang lihat Kevin main drum gitu. Dia talented banget gitu ya. Waktu menyanyikan itu seperti ada api di dalam hati kita, betul nggak sih? Kalau aku ingat cintanya Tuhan, nggak akan mundur aku. Kita seperti dipaksakan, bukan dipaksakan juga, diminta untuk mengingat lagi pertolongan Tuhan berapa banyak di dalam kehidupan kita. Apa saja dari zaman dulu yang kita sudah lupakan, karena kan kita pelupa. Amin. Kita tuh kalau kemarin dibaikin sama Tuhan, sekarang udah lupa. Kemarin baik, 5 menit yang lalu baik, 5 menit berikutnya terus kita tuh mengalami sesuatu, kejeblong di mana lah, di got mungkin, kaki kita sampai terpelecok, lalu kita tuh nggak bisa jalan, terus kita bilang Tuhan itu kok nggak baik sama aku, nggak diperingatkan dan sebagainya. Kita tuh gampang melupakan cintanya Tuhan, betul ya? Kalau kita tuh mengingat cintanya Tuhan, terus Tuhan itu sebenarnya ada banyak perkataan yang Tuhan mau dengan keras mengatakan. Kenapa kita masih mau bertahan? Kalau tadi itu mengatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, lah masa kita tidak boleh menyelamatkan nyawa kita? Betul ya? Masa kita tidak boleh menyelamatkan nyawa kita? Lalu dia bilang, ia akan kehilangan nyawanya. Aku mau menyelamatkan nyawaku kok mau kehilangan, itu maksudnya apa? Ini kayak perkataan yang sangat keras dari Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan mengatakan hal yang sekeras ini? Kenapa Tuhan tidak mengatakan pada kita, ayo nak, marilah kepadaku, hai kamu yang sedang sedih, yang sedang berbeban berat, yang sedang patah hati, yang sedang miskin, yang pernah ditipu orang, yang pernah diakali orang, yang macam-macam. Datanglah kepadaku karena aku akan memberi sentosa kepadamu. Itu indah banget. Betul ya? Tuhan yang sama mengatakan hal ini kepada kita. Tuhan yang sama mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian kenapa Tuhan yang sama itu yang begitu baiknya lalu dengan keras mengatakan, kalau kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangannya. Itu keras sekali. Saya ingin mengatakan sesuatu. Pada waktu kita kenal seseorang, anak kecil, mungkin ya guru sekolah minggu. Gak mungkin guru sekolah minggu di sini berapa orang? 1, 2, 3, angkat tangan tolong, boleh? Boleh 1, nomor 1 guru sekolah minggu, 2 orang. Ya. Cuma 2 orang guru sekolah minggu. Kalau kita bertemu dengan anak kecil yang baru datang, apa yang dilakukan oleh ibu guru sekolah minggu? Ibu guru dan bapak guru? Say hi. Oke, say hi boleh. Lalu apa lagi? Sama. Anaknya lompat-lompat di atas kursi karena masih kecil. Kita akan lakukan apa? Turun! Turun! Ayo turun! Kamu turun! Berdosa kamu nanti dimarahin sama Tuhan. Gitu. Atau kita ouch. Atau kita lakukan apa? Sayang boleh turun. Ayo sini turun yuk. Ayo sama
duduk sini, gitu kan ya, betul? Kenapa begitu? Karena dia masih kecil. Kalau Kak Bisma yang gitu, sayang turun, gitu, turun. Kenapa begitu? Karena ketika kita masih kanak-kanak, kita masih manja-manja, kita masih belum bisa dididik, kita diberikan kalimat-kalimat yang indah supaya iman kita bertumbuh dengan baik. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita diberikan kalimat yang keras supaya apa? Kita tahu bahwa satu, orang itu sudah tahu benar hatinya seseorang. Dan dia tidak akan marah. Ketika kita sudah dewasa dalam Tuhan, ketika kita diberikan kata-kata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kamu gak akan selamat, kamu akan kehilangan nyawamu. Kita gak jadi ilfil sama Tuhan. Kita masih cinta tuh sama Tuhan. Yang kita kenang adalah, marilah kepadaku, hai semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, sini sayang, duduk di sini sama Tuhan. Sini nak, baik-baik, sini nak. Gitu. Tapi begitu kita besar, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita makin dewasa, Tuhan bilang, kalau kamu manja-manja terus, kamu gak selamat. Ada amin? Kalau kita mau manja-manja, aku mau disayang-sayang terus, kayak anak kecil terus, kamu gak selamat. Tuhan bilang, kalau kamu mau menyelamatkan nyawamu, karena apa? Konteksnya ini adalah tentang prioritas. Konteksnya tentang prioritas. Kalau kamu menyayang-nyayangkan dirimu, aduh aku keceluk, gak semelaku aku, ya wis tak turuan ya omah, gak salah gereja. Kalau kamu menyayangkan nyawamu, kamu akan kehilangan. Loh, soalnya boyoke loro. Watuk, gak kuat khotbah. Tante minta maaf, saya gak bisa khotbah, watuke nemen ya. Nanti minum-minum. Kalau kamu menyayangkan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya semakin kita menyayang-nyayangkan diri kita ini, kita akan semakin dibawa melenceng oleh, tolong diingat, bahwa Tuhan dari dunia ini bukan Tuhan. Masih ingat? Tuhan di dunia ini bukan Tuhan. Siapa? Kalau Tuhan bilang rumahmu bukan di sini, berarti kamu siapa? Kita ini siapa? Kita ini pendatang, amin. Kita ini nunut camping, betul? Rumah kita di mana? Yang sana. Makanya kita itu di sini harus benar-benar menjaga sikap. Itu yang Tuhan. Kalau kamu ingin menyelamatkan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Soal teguran. Ketika Tuhan tahu kita sudah mulai besar, sudah mulai dewasa di dalam Tuhan, maka teguran yang sekeras ini pun tidak akan membuat kita mundur. Amin. Kita ingin cintanya, kita ingin kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, bukan teguran-teguran seperti ini. Apalagi tegurannya, kalau tanganmu itu menyesatkan engkau, maka potong dan buang. Keras banget. Tuhan loh ngomong kayak begitu sama kita. Kenapa begitu? Ya karena kalau sudah keras begitu, kita sudah dewasa, kita gak akan marah. Waktu saya awal-awal kenal Victor, ngomongnya pelan-pelan. Sini nak. Oh ya, duduk nak. Baik-baik nak, semuanya baik. Oh tanya aja. 4 bulan berikutnya, kata-katanya dang gitu, kenceng. Saya bilang, kalau nggak bener, mending nggak bener dari awal. Habis itu bubar, nggak usah lanjut. Gitu. Ini ada orangnya loh ya. Saya langsung ngomong. Tapi kalau bener, ayo nak dibetulin, ayo bener yuk. Itu dari awal sudah kenceng. Tapi sekarang udah nggak apa-apa aja, diamu-amu ya nggak apa-apa. Paling mami maaf, udah selesai. Ya nggak apa-apa. Tapi tiap hari dia itu terima kuliah malam sama saya, gitu ya.
ada kuliah malam chatnya itu, dan bagusnya dia tidak meninggalkan ketika maminya ini ngomel. Sampai jam 12 diomelin, dia masih jawab, ya mami, kira-kira typo gitu, paling-paling sudah ngantuk. Tapi dia masih jawab. Dan niatnya yang sangat baik, dia bilang, saya belajar, saya mau berubah, saya ingin berjuang untuk menjadi baik. Dan saya bilang pada dia, tidak ada orang yang jauh lebih baik dibanding orang yang ingin merubah dirinya. Amin. Kita ini orang yang sedang berjuang terus merubah diri. Saya sebenarnya ingin berbicara satu kata-kata yang luar biasa setelah kita mendengarkan cintanya Tuhan tadi. Ada satu orang yang luar biasa hebat belajar tentang kehilangan, namanya Ayub. Ini pasti kita sudah sering mendengar, tetapi saya ingin menyoroti dari beberapa sisi yang lain. Ayub pasal yang pertama ayat 21, kalau boleh ditolong. Kata-katanya begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian pernah kehilangan sesuatu dan apa yang kita lakukan? Saya pernah di kondangan. Biasa ya kalau di kondangan kita kan bingung bajunya apa. Terus saya memikirkan baju ini cocok dengan yang saat itu kepribadian cocok dengan penampilan. Di tengah perhelatan itu saya sumpah karena meletos. Tahu meletos ya? Ini jahitannya benih apapun itu meletos. Yang saya rindukan adalah benda paling penting di dunia pada saat itu adalah betul. Dan saya selalu isi di tas saya itu ada penitinya. Yakin saya ada situ tempat bedak-bedak itu. Saya yakin kok yo enggak ono to yo. Oh, itu tuh saya merasa kehilangan sesuatu yang sangat luar biasa berharga. Kehilangan sesuatu yang sangat luar biasa penting sekali. Dan itu membuat saya seperti frustasi. Terima kasih. Terima kasih Kevin. Nah, kita pernah kehilangan. Kita semua pernah kehilangan. Kita pernah kehilangan pekerjaan mungkin. Kita mungkin pernah kehilangan apa aja? Kehilangan kepercayaan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harga diri, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan harapan, kehilangan kesempatan, kehilangan apa lagi? Nama baik, kehilangan. Kita banyak kehilangan. Well, by the way, hidup ini bukannya tentang kehilangan ya. Betul? Kita akan selalu menjadi orang yang kehilangan. Kita akan selalu menjadi orang yang kehilangan sesuatu. Kehilangan sandal, kehilangan taplak meja, kehilangan piring, kehilangan sepatu, kehilangan apa? Bu? Kehilangan jarum, pokoknya kehilangan. Dan kita seperti harus dibiasakan untuk kehilangan. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu menyayangkan apapun itu yang akan hilang, maka kamu akan kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu nyawa kita. Nyawa itu adalah kehidupan kekal mungkin yang dimaksudkan di sini, bukan nyawa secara tubuh yang kita kemudian mati lalu hilang gitu ya, bukan ini. Karena Tuhan yang mengatakan, artinya Tuhan sedang berbicara mengenai sesuatu yang kekal. Kalau kita cuman takut kehilangan segala tetek bengek yang ada di sini dalam kehidupan kita, tapi kita kehilangan nyawa kita kehilangan keabadian kita, maka kata Tuhan, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Sedikit saja saya ingin berbicara tentang Ayub. Ayub yang pertama kali kehilangan apa? Kalau kita boleh membaca, yang pertama adalah sawah ladangnya. Apalagi karena ceritanya panjang, kita semua ingat gitu ya. Ayub yang pertama kali adalah kehilangan sawah ladangnya, katanya sawahnya kebakaran, terus domba-dombanya, hewan ternaknya semuanya yang jumlahnya ribuan itu mati semua. Pada waktu itu harta benda berbicara mengenai ukuran status sosial dan kemakmuran, betul ya? Mari kita pergi ke, saya semalam itu melihat TV itu tentang negara Emirat Arab, Uni Emirat Arab. Kota yang paling besar namanya Dubai. Itu sugihnya minta ampun. Kalau mereka mainan,
mereka itu bisa membuang pesta semalam itu bisa 245 juta itu hanya untuk pesta semalam. Bisa membuang 1 triliun untuk mengundang hanya untuk pesta 2 hari. Saking kayanya. Saya membayangkan kalau kita berada di antara orang kaya, apakah mereka akan melirik kita? Sulit sekali. Status sosial itu berbicara mengenai harga diri. Betul ya? Orang-orang seringkali tidak menghargai orang baik, tapi lebih menghargai orang kaya. Kenapa lebih menghargai orang kaya daripada orang baik? Karena orang kaya bisa membeli kebaikan gitu ya. Jahat, benar-benar jahat, dan kita bukan seperti itu. Kita menghargai seseorang bukan oleh karena kekayaannya. Ini kayak Tuhan itu mencobai, menguji gitu ya, istilahnya lebih tepat. Tuhan menguji Ayub dari berbagai macam, dari kehidupan yang semuanya baik-baik saja. Lalu diambil, kalau kamu gak berharta, apakah kamu masih tetap baik? Bapak Ibu sekalian, banyak pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang itu pada waktu dia dalam kondisi yang, mohon maaf ya, kekurangan, itu bisa jadi dia kelihatan baik, kelihatan rendah hati, tapi begitu kaya, sudah naik posisinya, belum tentu demikian. Ini benar-benar pengajaran yang luar biasa dari Tuhan. Coba kalau kamu yang sugih ini, kamu kan dulu baik, kamu dermawan, kamu luar biasa terkenal di kota itu, coba diambil harta bendamu. Ayub tidak punya harga diri lagi. Ayub diambil harta benda dan kemakmurannya, status sosialnya. Kemudian dari orang yang begitu kaya sampai menjadi miskin, teman-temannya tidak mau mengakui tentunya. Teman-teman malas bergaul sama orang miskin, betul ya? Kita kan suka gitu ya. Kita suka malas bergaul sama orang miskin karena kita mungkin berpikirnya, orang miskin ngerepoti terus. Dan kita melupakan bagaimana kebaikan hatinya. Ayub dicobai begitu, dan Ayub tetap baik. Yang kedua, yang diambil oleh Tuhan adalah anak. Setelah itu datanglah para pelayan dan melaporkan, Pak Bos, anak Bapak mati semua. Gitu ya. Itu bukan berita yang sungguh menyenangkan. Lalu Ayub masih tetap ini ya, kalau anak itu kan berbicara, kalau di dalam masyarakat berbicara mengenai kebanggaan. Anak sopo, anak itu, gitu ya. Itu kamu punya anak berapa? Itu ditanyain berulang-ulang, punya anak apa enggak? Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang udah enggak lagi. Zaman sekarang tuh orang boleh memilih, saya mau menikah tapi enggak punya anak gitu ya. Karena bumi sudah penuh dengan manusia. Enggak perlu artinya dipenuhi lagi whatever. Itu setiap orang punya keputusan masing-masing. Tapi anak adalah pewaris. Pewaris bukan sekedar pewaris apa? Harta benda. Kalau kita tidak punya harta benda, pewaris apa? Pewaris sikap baik kita, pewaris karakter kita, pewaris nama kita. Dan Ayub tidak punya sama sekali, nggak ada yang mewarisi. Itu sudah anjlok kedua. Lalu ketiga lagi, ternyata ketika semuanya dihabiskan, Ayub masih baik, Tuhan masih bangga, Tuhan masih ngobrol sama si pengujinya. Tuhan masih bilang, kamu masih lihat Ayub nggak? Hebat kan dia, nggak apa-apa tuh. Dia miskin ya tetap baik. Dia nggak punya harga diri, dia kehilangan namanya di masyarakat, dia juga tetap baik. Lalu sesuatu yang sangat diketahui oleh iblis adalah sesuatu yang orang rela menukarnya dengan uang. Apa? Sesuatu yang kita miliki, yang kita rela menukarnya dengan uang. Istri. Kesehatan. Kapan kita menukarnya dengan uang? Nah itu kalau batuk beli obat. Duitku tak tuker sama apa? Sama sesuatu untuk menyehatkan. Betul ya? Duitku tak tuker untuk apa? Untuk perawatan dokter. Duitku tak tuker untuk apa? Untuk operasi macam-macam. Sesuatu
yang orang rela menukarnya dengan uang adalah kesehatan. Dan Ayub diambil kesehatan. Apakah masih tetap baik? Perkataan yang diberikan oleh Ayub adalah, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Katanya itu Ayub pasal yang kedua. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Intinya apa? Ayub benar-benar berani melepaskan hak. Kita itu memiliki segala sesuatu sebenarnya bukan haknya kita, gitu loh. Ini anugerah. Kalau kita diberikan sehat itu anugerah, betul ya? Kalau diberikan sakit, apakah itu anugerah atau hukuman? Anugerah. Itu masih anugerah, kita belajar sesuatu banyak hal. Konon kalau orang tua diberikan rasa sakit itu bukan sekedar akibat dari dosa di masa lalu ya. Tetapi sebenarnya kita itu diberikan, seharusnya dalam kondisi sakit kita makin bersabar, betul ya? Bapak Ibu, kalau sudah sakit makin bersabar atau makin rewel? Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel, gitu ya. Makin tua ketika sakit mungkin kita menjadi lebih arif bijaksana. Kita sedang belajar untuk berserah, kita sedang belajar untuk bersabar, gitu ya. Tapi perkataan Ayub adalah, masakan kita mau terima yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau terima yang jahat? Maksudnya bukan yang jahat. Ayub mengatakan yang buruk. Masakan kita mau menerima apa yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Itu konsep benar-benar hebat, luar biasa. Karena itu adalah sikap tahu diri. Anak-anak sekarang itu kata-kata yang mereka sering ucapkan adalah, orang ini gak tahu diri. Itu ucapan anak-anak sekarang. Dia tuh lo teacher gak tahu diri. Apalagi, apa itu lo teacher gak tahu diri? Enggak tahu itu kata-kata itu dapat dari mana, saya juga heran. Karena zaman saya itu kayak bilang gak tahu diri itu nemen gitu ya, sudah nemen gitu. Tapi sekarang anak-anak ucapannya tuh, dia tuh gak tahu diri gitu. Ya mungkin itu juga yang dunia ini sedang ajarkan. Orang makin kesini, orang harus makin tahu diri. Tahu dirinya kita siapa. Kita ini sekedar ciptaan. Dan ketika Tuhan memberikan yang baik atau yang buruk, misalnya, kita harus tetap bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Halo, ada orang. Memang berat kalau disuruh begitu, Mas. Karena kan biasanya orang Kristen ini selalu dibilang, pokoknya sama Tuhan masalah beres, gitu kan ya. Ada lagunya apa itu ya? Dengan Yesus masalah beres, kayak gitu-gitu. Ya lagunya api, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menjalaninya tidak beres-beres. Kita perlu menerima itu sebagai proses. Betul? Kita menerimanya sebagai proses. Yang terakhir, Ayub diambillah satu-satunya yang lebih berharga, yang membuat dia tidak kesepian. Apa itu? Sahabat. Orang kalau tidak punya sahabat itu rasanya piye. Orang tidak punya teman itu kayak sendirian, betul ya? Kenapa kita butuh kekeluargaan seperti ini? Karena ini yang membuat kita menjadi seseorang, betul? Ada Mbak Lis itu orang yang kayak apa? Oh, dia pokoknya kalau soal makan-makanan dia orang yang paling gati. Bukan ibu Sugati, tapi gati gitu, gaten gitu ya. Jadi mau ini enggak, kayak gitu. Orang akan menerimanya kayak, oh dia itu adalah seorang yang seperti ini, gitu. Kita diingat menjadi orang-orang yang demikian karena ada persaudaraan ini. Coba kalau kita sendirian di rumah terus, siapa yang akan mengingat kita sebagai apa? Ya tidak ada. Ya sudah sendirian. Mbak Sri, kayak apa di rumah? Ya wes paling nek kono. Dolanan Mbak Jasper paling. Siapa yang akan ingat? Gak ada. Omongannya apa yang bu? Gak ru. Itu kan ya. Tapi kita diingat oleh karena ada persaudaraan seperti ini. Ayub
diambil satu-satunya, maksudnya satunya sahabat yang membuat dia itu menjadi ada di dalam status sosial. Dan sahabatnya mulai mengatakan, kamu tuh dosa, kamu bilang kamu bijak, tapi lihat aja hidupmu kayak begini loh. Paling kamu itu nggak mau bersyukur sama Tuhan, macam-macam. Sering kali ketika di dalam kondisi yang terpuruk, pola ini berlangsung lagi. Teman-teman sahabat kita itu seringkali tidak membuat kita menjadi lebih baik, tapi makin membuat tidak menyenangkan. Nah, kok ini paling opo sih? Loro gak wan semaras. Dosa le kon. Apa sih ket ben gak soge-soge? Kok niki males paling kon. Itu. Apalagi? Apa sih? Dari dulu pancet ae. Paling kok macam-macam kayak gitu. Kita bukan menjadi orang yang menolong, tetapi kita merayakan bertepuk tangan. Itu kayak istilahnya orang Jawa, keplok gak tombo. Siapa namanya Tonggo gitu ya. Kita nggak mau gitu. Kita ini saudara. Kita nggak mau keplok nggak tombo. Kita nggak gitu ya. Keplok tok. Tetapi kita ini satu. Kita disebut sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Satu tubuh Kristus artinya adalah merayakan yang kita rayakan. Seneng bareng-bareng, susah dilakoni bareng. Amin. Susah dilakoni bareng. Saling menguatkan, saling menolong. Karena itu gunanya teman. Untuk bisa menjadi tempat sedikit bersandar atau bercerita. Bukan keplok gak tombol. Ditombok gak metu namanya. Susah kalau saya. Dari yang kita bilang tadi, sesungguhnya kita perlu menerawang lagi, kita perlu memeriksa lagi hati kita kepada Tuhan sebenarnya seperti apa. Benarkah kita datang kepada Tuhan hanya karena berkatnya Tuhan? Atau karena apa? Kenapa Ayub tetap bertahan dalam kondisi yang sangat terpuruk sampai istrinya pun gak mendukung Ayub, sampai Ayub bilang, kamu ini jangan kayak orang gila. Masa kita itu gak mau gitu. Dia benar-benar tetap bertahan. Apa yang membuat dia tetap bertahan? Kalau berkatnya sudah tidak ada, kalau kehormatannya sudah nggak ada, kalau kekayaannya sudah nggak ada, kalau anak-anaknya sudah nggak ada, sahabat-sahabatnya sudah nggak ada, istrinya pun kabur, konon meninggalkan dia. Sepertinya Tuhan juga meninggalkan dia. Apa alasan tetap bertahan? Ayub melihat sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Ayub melihat ini bukan soal berkat. Ini soal God Himself. Ini soal Tuhan itu sendiri. Kenapa kita tetap bertahan? Karena Dia Tuhan. Kenapa kita dianiaya kita tetap bertahan menjadi orang percaya? Karena Dia Tuhan. Kenapa kalau kita misalnya nanti zaman antikris misalnya, kita nggak berharap gitu ya. Nanti kita dianiaya, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa apa. Kenapa tetap bertahan? Karena Dia Tuhan. Kalau sesengsara apapun, kita tetap bertahan karena Dia Tuhan. Gak ada pilihan buat kita sebenarnya. Bukan karena berkatnya, karena Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Kepadanya nanti kita akan kembali lagi. Tidak ada jalan kembali. Kita tidak akan bisa mundur. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita datang karena Tuhan atau karena berkatnya Tuhan? Beda ya. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan. Karena Tuhan atau karena berkatnya Tuhan. Kita cinta kepada Tuhan karena Dia memberikan kepada kita, atau Dia memberikan atau tidak memberikan, kita tetap mencintai Dia. Ayub melakukan yang kedua. Ayub mengatakan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita mau belajar seperti Ayub. Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin.
Tidak ada langkah mundur. Bila ku ingat cinta Tuhanku, aku tidak akan mau mundur lagi. Sungguh kita tidak mau mundur. Sebab itu yang berharga buat kita. Mengundang pemain musik berdiri di depan lagi. Kita mau angkat pujian lagi. Itu lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Mari kita katakan bersama-sama di dalam hati kita ya, masing-masing ya. Kita mau katakan ini adalah janjinya kita kepada Tuhan. Ini lagu zaman lama sekali. Mungkin orang-orang udah nggak pernah dengar lagu ini gitu ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu? Ayo nyanyi. Ayo nyanyi, kita nyanyi bersama-sama pujian ini. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Boleh pakai sendiri? yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami. Rumah kami, terima kasih Tuhan. Keluarga kami, ayah ibu kami, adik kakak kami, suami istri kami, anak menantu kami, cucu cicit kami, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sahabat-sahabat dekat kami, keluarga besar kami di gerejamu, di satu tubuh Kristus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para tetangga yang baik di tempat di mana Tuhan letakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat lingkungan yang baik yang Tuhan berkenan memberikan pada kami. Karena ada begitu banyak orang-orang yang kurang beruntung seperti kami, yang mendapatkan lingkungan yang kurang baik, yang mendapatkan penerimaan yang tidak baik. Kami mengucap syukur Engkau mencintai kami. Kami mengucap syukur untuk baju yang kami pakai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Nya Tuhan setiap hari, terutama nafas hidup kami yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami tidak selamanya akan menerimanya, tetapi selama kami masih menerima ini, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai pada saat kami kehilangan, kami tahu hari ini kami akan menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Kami memuliakan Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kami semua yang ada di tempat ini. Berkat Tuhan melimpah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ku ingat cinta Tuhanku, saya serahkan kembali. Oh
aku mau setia kepadamu apapun terjadi di dalam hidupku. Mari kita menyembah Dia, kita bersyukur kepadanya, kita memberikan hati kita kepadanya. Saudara, Tuhan mau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Apa yang terjadi dalam hidup ini, jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita akan setia kepadanya, kita akan mendahulukan Dia, kita akan mencari Dia, kita akan tetap menyembah Dia, kita akan tetap memuji Dia dan mengucap syukur kepadanya, karena Dia sungguh amat baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan saya mohon Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Engkau telah memberikan firman melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami menyadari Tuhan, ada banyak hal yang tidak pernah di hadapan-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa mengampuni kami. Tuhan, kami mau belajar seperti Ayub. Kami mau belajar menerima segala hal yang buruk. Tetapi kami menyadari Tuhan, Engkau senantiasa ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala hal di dalam kehidupan kami atas izin-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan kami dewasa di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami Tuhan. Secara manusia kami menyadari seolah-olah Kau meninggalkan kami sendiri, seolah-olah kami hidup sendiri. Tapi betapa baiknya Engkau ya Tuhan bagi hidup kami. Engkau senantiasa ada buat kami Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sudah rancangkan yang terbaik buat kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau berikan kami waktu untuk boleh merenungkan betapa baiknya Engkau bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bukan suatu kebetulan, tetapi Kau taburkan bagi kami pribadi lepas pribadi saat ini yang hadir, boleh menguatkan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan Roh Kudus kami akan kuat. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi bayi yang senantiasa menelan hal-hal yang halus, tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu semakin keras dan kami akan menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami ambilkan itu ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, segala hal yang terjadi ke depan Tuhan, Engkau senantiasa ada buat kami. Engkau senantiasa memberikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami, agar kami semakin dekat, melekat, berharap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Bapa, walaupun jemaat di tempat ini Tuhan hanya beberapa, tetapi kami percaya Tuhan akan mendewasakan kami Tuhan, dan kami siap menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa banyak jiwa boleh datang kepada-Mu. Tuhan terima kasih, sebagaimana Ayub Tuhan, Kau mengambil segalanya Tuhan,
Engkau izinkan iblis untuk memuji aib Tuhan, tetapi Engkau mengembalikan 100 kali lipat Tuhan. Dan kami percaya, kami amini di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memakai setiap harinya semakin berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau memakai di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Terima kasih Bapa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan segala apa yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir pagi hari ini. Jikalau mereka sakit, biarlah tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjamah dengan mujizatnya yang luar biasa. Jikalau mereka, hati mereka menjauh dari Tuhan, Roh Kudus biar mengerjakan mereka, membalikkan mereka kembali kepada Tuhan. Nanti Ibu Setiati akan berdoa. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami ingat saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami saat ini, Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat mereka dalam keadaan terbaring sakit, kami percaya karena kasih setia Tuhan, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkannya dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dipulihkan, mereka akan disembuhkan. Terlebih Tuhan, bila mereka saat ini sakit secara rohani, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus jamah sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh melihat betapa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan. Bapa, bila saat ini hati mereka jauh dari Engkau, mereka mulai meninggalkan Engkau, mereka mulai melupakan segala kebaikan, melupakan segala kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, mari tolong mereka supaya mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Bapa. Mereka boleh dipulihkan dan mereka boleh menerima kasih karunia-Mu kembali Tuhan. Damai sejahtera boleh tinggal di dalam hati dan kehidupan mereka masing-masing. Bapa, bila mereka saat ini menghadapi tantangan, halangan, hambatan yang tidak membiarkan mereka datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka boleh menerima kemenangan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Bila kerinduan kami Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami saat ini, mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami pada setiap ibadah yang ada Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa kita surgawi. Marilah kita pulang dengan kasih karunia, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin, yang menguatkan, yang menghibur kita, bahkan yang mengurapi kita menjadi alatnya yang berguna bagi keselamatan jiwa-jiwa. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.